Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini Jumat menjelang siang ya, pagi menjelang siang kita masih diberi kesempatan untuk bertatap muka meskipun lewat online ya. Kita masih dalam suasana pandemik ya. Semoga cepat selesai dan kita bisa kuliah secara offline. Baik, hari ini kita bersama kelas grafis 2017 pagi ya, dengan mata kuliah Sistem Informasi Geografis. Nah, saya pantau dari pertemuan pertama kemarin, berdasarkan hasil tugas yang masuk, nah ini belum memuaskan ya. Jadi untuk pertemuan kali ini, kita tidak melanjutkan materi, tapi mereview materi yang pertama. Saya akan mereview tugas yang masuk, kemudian kita tanya jawab. Nah, kira-kira kesulitannya di mana? Karena kemarin itu materinya memunculkan peta SHP di Quantum GIS. Ini sangat dasar sekali ya. Kalau memunculkan peta SHP kita tidak bisa, maka seterusnya akan kesulitan. Jadi saya ingin untuk semua mahasiswa wajib bisa memunculkan peta SHP di Quantum GIS masing-masing. Sebelum nanti silakan kalau mau bikin peta sendiri. Yang pertama kali harus bisa menampilkan peta yang ada. Ya, baik, saya share screen. Oke, saya membuka banyak sekali. Oke. Ini tidak terpakai. Nah, ini untuk kelas 2017, KGP 17. Yang masuk ada 3. Yang pertama Arul Maulana, yang kedua Bayu Hidayat, yang ketiga Meteor Rambu. Loading, maaf. Nah, lihat di sini, dari 3 file yang A3 tugas yang masuk, perhatikan, di sini di Meteor tidak ada software atau file Quantum GIS-nya tidak ada. Yang ada adalah SHP-nya sudah lengkap. Ya, ini dia membuat SHP 2 kali sehingga masuknya 2. Nah, 1 rombongan, ini 2 rombongan. Kemudian kita coba lihat yang benar di Bayu Hidayat. Nah, ini contoh yang benar. Jadi, bekerja dengan Quantum GIS itu kita memasukkan semua unsur dalam satu folder. Ini ada peta Klaten, ini adalah file QGIS-nya, QGIS Project. Ini ikut tercopy, berarti dia membuatnya sudah benar dalam satu folder. Sehingga ketika menyimpan project-nya, kemudian menyimpan hasil SHP-nya juga dalam satu folder. Jadi ini contoh yang benar. Dari 3 yang masuk, yang paling benar baru 1. Ini ya 1. Jadi yang saya maksud itu mengumpulkan seperti ini. Jadi ada peta Klatennya yang QGIS Project, kemudian ada SHP-nya. SHP-nya itu otomatis ya, kita bisa sekali simpan itu langsung muncul 5 file ini otomatis. Meskipun nanti yang kita panggil ketika kita membuka pakainya yang SHP Klaten yang ada simbol A-nya ini. Karena kebetulan di sini saya di laptop saya terinstall AutoCAD. Ya. Saya coba buka Arul. Nah, ini sama 1 2 3 4 5 6. Katakanlah 6 file. Ini adalah satu kesatuan file SHP. Bisa nggak ini saya buka? Bisa. Tapi syaratnya saya harus membuka Quantum GIS dulu. Lalu saya masukkan SHP vektornya, baru bisa. Ya, ini benar. Ya benar, tapi kurang lengkap. Ya, yang saya maksud lebih lengkap seperti punya Bayu. Jadi ada file QGIS-nya di sini. Ya, saya coba ya. Ini yang Bayu saya buka peta Klaten. Bayu kenapa ngambil Klaten? Kenapa? Masalahnya Bayu. Alasannya apa? Apa? Nggak ada suaranya. Ya. Loh, Bayu ini mic-nya aktif kok. Kenapa? Alasannya ngambil Klaten kenapa? Nggak kedengeran ya. Padahal di sini mic-nya aktif. Ya sudah. Kemarin saya membebaskan ya. Jadi silahkan bikin peta apa saja yang penting Jawa Tengah.
Nah, mungkin Bapak Ibunya asli Klaten. Nah, lihat. Ini sudah benar, peta Klaten sudah terbentuk di sini. Ini file SAP-nya. Ini berdasarkan apa ini? Kecamatan. Kecamatannya banyak sekali memang. Saya cek, klik kanan, properti. Ya, oh iya, kecamatannya banyak sekali ya. Oke. Ya, bagus. Ini sudah benar ya. Oke. Nah, kalau ini saya kembali ke folder saya. Punyanya Arul, ini saya membukanya tidak bisa langsung dari foldernya karena dia tidak mencantumkan atau tidak menyertakan file Quantum GIS. Tapi saya bisa membuka cara saya masuk di Quantum GIS. Nah, di sini saya memanggil file vektornya ya. Vektor itu ada di sini. Tambahkan layer vektor. Oke. Kemudian saya navigasi. Saya cari filenya ini ya, Kendal. Oke. Kendal ini punya Arul Maulana. Open. Open. Ini saya matikan. Ah, ini ada Kendal. Ya, Kendalnya di sini. Ini Klaten di sini. Kenapa Klaten di sini? Ya karena posisi Klaten kalau di Jawa Tengah dia posisinya di sebelah kanan bawah dari Kendal. Nah, kenapa ini? Lihat, ini warnanya jadi satu warna, kuning semua. Kenapa? Karena memang Arul kopinya juga tidak beserta file quantum GIS-nya. Jadi saya harus men-setting ulang. Ya, ini saya masukkan SAP-nya manual, kemudian saya klik kanan, properti. Ya, ini single simbolnya saya ganti di kategorikan. Kolomnya saya ganti kecamatan. Klasifikasi. Oke. Saya oke. Nah, ini baru muncul. Nah, kemudian ini teksnya di mana? Saya harus memunculkan manual. Jadi percuma Arul mengirim tugas ini ya saya 2 kali kerja. Saya buka lagi. Nah, ngangel ke ya. Tapi saya tidak mengatakan ini salah ya, tapi kurang tepat. Ya, saya label kecamatan. Nah, ini baru yang benar. Nah, jadi yang dikirim ke saya hanya file SHP-nya, sedangkan file quantum keys-nya tidak dikirim. Nah, ini seperti ini saya bisa ini ya. Saya ini yang Klaten saya hapus. Punyanya Bayu, saya buang ya. Oke. Nah, berarti tinggal Kendal ya. Ini saya project simpan sebagai. Oke. Saya masuk di foldernya Arul. Ini Arul Maulana ya. Saya tulis di sini Arul Kendal. Save. Sebentar, saya tunggu proses. Ya, saya coba buka foldernya. Nah, di sini muncul Arul Kendal, Quantum GIS. Ya, ini yang benar ya. Untuk membuktikan ini saya close ya, saya close. Diskat aja. Nah, ini Bayu Hidayat tadi sudah lolos, sudah oke. Punya Arul, saya menambahkan file Quantum GIS yang saya buat tadi ya. Saya buka, klik 2 kali. Kita tunggu proses. Ya, Quantum GIS ini tergolong software yang berat ya. Jadi kalau laptopnya yang standar biasanya butuh waktu lama. Nah, ini sekali saya buka langsung berhasil. Ya, sudah ada warnanya, sudah ada teksnya. Karena yang saya simpan adalah file Quantum GIS, bukan file SHP saja. Nah, kalau SHP saja ngambilnya bukan di atas, tapi di sini. Klik kanan, simpan sebagai. Nah, ini yang dimaksud file SHP. Saya buktikan, navigasi, saya cari Arul Maulana, saya buat new folder. Ya, saya buat new folder supaya nanti bisa saya bedakan. File SHP Kendal, contoh. Oke.
Saya simpan di sini. File SHP Kendal. Save. Oke. Nah, bisa close ya. Sip. Saya buka foldernya Arul. Nah, ini ada file SHP. Sekali saya nyimpan otomatis berubah jadi 5 file. Tanpa file Quantum GIS. Nah, kemarin yang dikirimkan Arul dan Meteor itu seperti ini. Hanya file SHP-nya. Tidak beserta file Quantum GIS-nya. Jadi file Quantum GIS dan file SHP itu harus disimpan dalam satu folder. Supaya memudahkan kita membuka atau mengecek kembali. Oke, saya hapus lagi. Nah, ini sebelum saya lanjut, saya diskusi dulu, tanya jawab dulu. Ini sebelum saya lanjutkan. Nanti saya contohkan dari awal kalau memang bingung. Supaya kita semua bisa. Arul, ada yang ditanyakan? Arul? Nah, kalau giliran disuruh pertanyaan, pada bingung mau tanya apa. Tapi ketika nanti praktek, ya, itu suatu hal yang biasa ya. Ketika praktek, nah, kemarin fungsi saya membuat grup WA ya, karena kita kebutuhan online dan saya butuh cepat. Jadi ketika ada pertanyaan kilat atau yang harus segera dijawab, silakan di WA, tidak masalah ya. Tapi tidak mesti langsung saya jawab ya. Kalau pas saya buka, saya jawab. Tidak terus tanya terus dijawab, enggak ya. Tapi yang penting tanyakan. Atau tanya lewat Edmodo. Meskipun kalau Edmodo itu responnya lambat ya, karena notifnya lambat. Saya juga heran, Pak Edmodo semakin lama kok. Kita pakai lama ya, kita ngirim tugas itu pemberitahuannya juga molor ya, tidak sekali. Kadang nggak masuk, Pak. Kadang nggak masuk malah. Nah, itu. Iya, nggak masuk ada. Nah, memang saya mengakui ada kendala di Edmodo, makanya saya membackup menggunakan WA. Apalagi Edmodo itu kalau koneksinya tidak stabil, kita ngirim file seringnya nggak masuk. Gitu. Tapi tidak apa-apa, kita sudah terlanjur database-nya di Edmodo, kita selalu pakai Edmodo. Nah, kalau memang nanti ada pergantian, mungkin semester berikutnya bisa kita coba pakai Classroom atau yang lain. Tapi sementara semester berjalan kita tetap pakai Edmodo. Baik, siapa yang baru masuk? Manarul? Ini yang di sini yang belum membuat siapa ini? Pras ya. Pras bisa berbicara? Pras. Sudah, Pak. Sudah. Sudah bikin? Pras sudah bikin atau ada kesulitan? Kemarin sini baru kebanjiran, Pak. Jadinya ya agak terhambat. Komputernya anyut deh. Banjiran. Daerah mana banjir? Dari Pegano sampai Patebon, Pak. Itu hampir punya saya hampir jebol tanggulnya. Pegandan sampai Patebon. Iya. Bukan Banyu dan tanggul. Kemarin sih ada di. Tapi yang bahaya punya saya. Ya sudah, enggak apa-apa. Ini kemarin ada di status, beberapa status juga kali apa itu? Kali Putri. Sebentar ya, sebentar. Mohon maaf, kita pause dulu sebentar. Ini ada kendala sebentar. Sebentar, saya pause dulu. Saya mau berganti koneksi. Saya mau berganti koneksi dulu ya. Ini suasana bledek. Sebentar. Ya, saya pakai WiFi, pemancar WiFi ya. Sedangkan kalau bledek itu berbahaya, saya di sini cerah, Pak. Nggak mendung. Ya, baik.
Tadi terkendala internet. Di sini cuaca mendung gluduk keras sekali, sedangkan saya pakai pemancar WiFi, jadi saya matikan WiFi-nya. Karena tidak ada penangkal petirnya ya. Takutnya nanti kalau kena petir malah kita nggak jadi kuliah. Ini saya berganti di koneksi SmartFriend. Ya, saya pakai SmartFriend. Semoga saja ini nggak putus-putus ya. Ya, baik, kita lanjut sebentar sebelum kita Jumatan ya. Mungkin di tempat kalian ada yang tidak menyelenggarakan ya, tidak masalah. Kita ikuti petunjuk pemerintah. Kalau di tempat saya ini masih ada. Baik, tadi sampai mana ini? Pertanyaan, ada yang ditanyakan masalah SHP? Pras tadi sudah membuat tapi belum dikirim ya, karena kebanjiran. Betul ya? Nanti bisa kirim ulang. Saya masuk ke folder tadi. Ya, saya akan mengecek punyanya Meteor. Saya akan membuka, ini ada 2 file SHP ya. Ada kendal Meteor Rambu, yang satu kendal saja. Bedanya di mana saya belum tahu. Saya akan membuka Quantum Keys-nya dulu. Quantum Keys. Sebentar. Ya, oke. Nah, saya buat baru ya, file new aja. Kemudian saya panggil punyanya Meteor, saya copy. Oke. Ya, mau memanggil file SHP ada di sini. Sumber navigasi. Ya, mohon maaf ini kalau memang putus ya, karena koneksi saya pakai mobile, jadi tidak pakai WiFi. Seandainya putus-putus. Ini saya akan memanggil yang sebentar saya cek. Yang terakhir itu yang mana? 1316 yang kendal Meteor Rambu. Oke, yang ini open. Nah, ya karena hanya file SHP yang di ini layar saya terlihat nggak? Kok di sini keterangannya screen sharing is pause. Kelihatan nggak? Kelihatan tapi nggak jalan, Pak. Nggak jalan, ya karena ini keterangannya your screen sharing is pause. Mungkin karena koneksi saya lambat ya. Saya pakai koneksi HP. Iya. Ya, ini agak repot ini. Oke, jalan? Belum, Pak. Saya coba lagi. Ya. Sudah berjalan? Ini keterangannya sudah hilang ya. Ya. Kelihatan ya petanya ya. Nah, ini saya membuka peta punyanya Meteor ya. Hasilnya seperti ini. Sama seperti punyanya Arul ya. Nah, ini saya harus merubah propertinya lagi. Kemudian saya kategorikan lagi, kolomnya saya ganti kecamatan. Ya, ini baru muncul. Oke. Baru labelnya saya aktifkan. Opsi labelnya. Di sini ada show label kecamatan. Ya. Jadi tugasnya sudah benar, hanya penyimpanannya yang kurang tepat. Jadi yang disimpan harus beserta project-nya. Ini saya ulangi, project simpan sebagai. Saya masuk di Meteor. Nah, ini saya kasih nama Meteor peta kendal. Simpan. Oke, saya close. Oke, saya share screen lagi. Saya masuk di 2017 semester 7 grafis.
Nah, ini di sini Meteor sudah ada file quantum keys-nya ya. Nah, tadi yang saya pakai yang kendal Meteor Rambu. Berarti yang bawah ini tidak terpakai, saya hapus saja. Ya. Jadi cukup yang ini saja. Ini saya buktikan, saya buka. Kita tunggu proses. Ya. Jadi itu contoh cara penyimpanan yang baik. Saya oke. Ya, ini sudah benar. Jadi lain kali seperti ini ya. Yang disimpan adalah file berkas quantum keys-nya beserta file SHP-nya dalam satu folder. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ya. Bayu sudah, Pras tadi sudah. Nah, ini sayang sekali yang belum mengumpulkan tugas malah tidak hadir ya. Saya mau mengulas kembali, tapi ternyata yang belum malah Belum, Mbak. tidak hadir. Apa? Kenapa? Ya. Ini bagaimana enaknya? Saya ulang lagi cara memasangnya, atau kita lanjutkan materinya? Saya tawarkan. Atau sampai di sini dulu, kita menunggu teman-teman selesai gitu, baru kita lanjut materinya. Bagaimana? Meteor? Ya. Oke, Meteor. Ya. Jadi saya sambil mengulang aja ini supaya lebih hafal. Nah, ketika kita membuat lembar baru, ini langsung disimpan. Jadi cara awalnya ya, kita project, simpan. Oke, saya coba di sini, saya buat folder contoh project. Enter. Nah, di sini langsung saya beri nama untuk project keys-nya ya. Contoh project. Save. Nah, berarti ini saya cek di folder ya. Di sini. Nah, ada folder contoh project, isinya adalah contoh project quantum keys. Jadi di awalnya harus seperti ini dulu. Ya. Kemudian baru kita panggil peta Jawa Tengah ya. Saya pakai tambahkan layer vektor. Saya cari Jawa Tengah. SIG, maaf. Jawa Tengah kemarin di mana? Ini ya. SHP batas administrasi Jateng. Oke, saya open. Oh maaf, ini sudah bukan yang ini ya, salah ambil. Saya hapus saja. Buang. Oke, saya cek dulu foldernya. Ya, ini berarti sudah saya hapus. Saya ekstrak lagi. Jadi file yang saya kirimkan kemarin linknya itu biarkan terekstrak, biarkan zip. Kalau mau dipakai tinggal di ekstrak. Ini saya buka navigasi, kemudian batas Jateng, ada simbol A yang SHP ya. Open. Nah, di sini baru kita ambil bagian yang mau kita tampilkan. Saya klik kanan, properti. Ini agak cepat karena mengulang teknik yang kemarin. Dikategorikan, saya pertama kabupaten dulu ya. Klasifikasi, oke. Nah, saya akan menampilkan kabupaten saya, Kudus. Saya cari Kudus. Nah, yang mau saya tampilkan justru saya hilangkan. Nah, ini Kudusnya hilang. Baru saya seleksi, pakainya ini. Pilih fitur berdasarkan wilayah. Ya, saya seleksi semua. Kemudian untuk menghapus, saya harus menekan toggle edit. Saya klik, nah muncul seleksi merah, tinggal tekan delete pada keyboard. Nah, otomatis semua akan hilang, kecuali Kudus. Kudus saya hidden. Oke. Nah, kalau sudah selesai mengedit, toggle-nya dimatikan lagi. Save. Ya, kita tunggu.
Nah, baru setelah ini, kita klik kanan lagi batas kecamatan ini, properti. Nah, propertinya kita rubah. Ini dihapus dulu semua, hapus semuanya. Ini langsung saya oke, tidak masalah, saya oke ya. Sorry, saya undo. Properti, klasifikasi. Oke. Nah, kalau muncul seperti ini, baru kita simpan file SHP-nya. Ya, klik kanan, simpan sebagai. Perhatikan, klik kanan, simpan sebagai. Kita cari navigasinya, tempat folder kita tadi yang sudah kita siapkan. Nah, saya menyiapkan tadi contoh project. Nah, di sini saya masukkan file SHP Kudus. Save. Oke. Nah, akan muncul di sini file SHP Kudus. Berarti yang bawah ini tidak terpakai. Ini saya hapus. Nah, yang bawah ini apa ini? Ini adalah file batas kecamatan Jateng DIY tadi yang kita simpan. Makanya kalau kita buka lagi, contoh ini saya buka lagi yang tadi. Nah, yang ini batas Jateng ini sudah tidak batas Jateng tapi sudah berubah jadi Kudus karena tadi saya klik simpan. Nah, mungkin ada yang bingung di sini ya. Nah, makanya untuk file zip-nya biarkan masih, nanti kalau dipakai kita ekstrak lagi. Ya, saya cancel. Berarti ini tidak terpakai, saya delete. Buang. Oke. Nah, ini yang kita punya, file SHP Kudus. Inilah yang kita ubah propertinya. Kita rubah jadi kecamatan. Dikategorikan, kolomnya kecamatan, klasifikasi. Oke. Baru kita beri label. Label ada di sini. Saya aktifkan labelnya. So label for this layer. Label with kecamatan. Nah, ini tinggal kita simpan aja. Save. Ya, karena kita sudah menaruh di folder tadi ya. Kita simpan. Saya coba close. Oke. Saya buka foldernya untuk mengecek. Saya tadi masuk di tugas 1 KGP. Contoh project. Nah, di sini kita lihat. Ini sudah benar. Ada file contoh project yang awal tadi, Quantum GIS. Kemudian ada file SHP Kudus. Nah, untuk membuktikan, saya buka file contoh project ini. Klik 2 kali. Kita tunggu. Ya, kita tunggu beberapa saat. Ya, oke. Nah, ini akan kembali seperti terakhir yang kita buat, file SHP Kudus. Jadi nggak usah bingung caranya ya. Jadi memang kita butuh satu folder untuk memasukkan project yang di sini, simpan di sini, dan simpan yang ada di klik kanan ini ya. Jadi untuk menyimpan project ada di atas, project simpan atau simpan sebagai, sedangkan untuk menyimpan file SHP ada di sebelah kanan. Klik kanan, simpan sebagai. Ini hanya menyimpan SHP-nya saja. Jadi dalam satu kesatuan file Quantum GIS itu ada 2 ekstensi. Yang pertama QGIS itu melalui menu yang di atas. Kalau melalui klik kanan, ini hanya menyimpan file SHP-nya saja, file vektornya saja. Ya, contoh tadi ya ini file project-nya. Yang ini, yang bawah ini adalah file SHP-nya. Contoh kasus tadi, Arul Maulana hanya menyimpan file SHP-nya, sedangkan file project-nya berada di tempat lain dan tidak diberikan dalam satu folder yang dikirim tugas. Kecuali tadi Bayu ya, Bayu sudah benar menyimpan file SHP dan file project-nya dalam satu folder. Ya, kira-kira itu penegasan materi dan pengulangan yang semoga ini bisa mencerahkan, tidak bingung lagi ya. Sebelum saya akhiri, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ya, ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada, atau ada pertanyaan, bisa lewat Edmodo atau lewat grup WA.
Silakan, tidak masalah. Ya. Oke. Aman ya? Arul, sudah paham semua ya? Aman, Pak. Aman. Nanti Sudah. yang temennya yang, misal ada temennya yang malu ya, mau tanya saya malu, silakan nanti diajari temennya yang belum bisa. Supaya semuanya bisa. Jadi minggu depan kita lanjut progres selanjutnya. Gitu ya. Ini sudah jam 11 lebih 10. Silakan yang mau persiapan Jumatan, bagi yang di daerahnya tidak menyelenggarakan ya kita ikuti ketentuannya saja ya. Diniati taat kepada pemerintah. Jangan diniati tidak Jumatan tapi diniati taat. Itu aja. Yang penting niatnya. Baik, terima kasih perhatiannya. Saya akhiri dulu untuk pagi ini. Kita sambung di Edmund. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.